Welcome back to my video channel, Yovan Valeno. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini aku mau buat video jelasin masalah gaji dan kerjaan lagi di sini ya. Jadi semakin banyak memasuki bulan Juli Agustus, musim summer especially, itu banyak orang-orang Romania itu meng-hire karyawan gitu ya, meng-hire pekerja gitu dari Asia gitu, dan khususnya Indonesia. Jadi hari ini aku mau buat spesial video jelasin ke teman-teman kalian tentang berapa sih gaji basic di Romania ini. Nah, dan semua itu juga tergantung dari skill kalian masing-masing ya. Jadi kalau skill kalian memang bagus, pasti gajinya akan lebih naik. Tapi aku mau bahas dan banyak yang bertanya worth it nggak kerja di Romania? Ya itu lagi-lagi balik. Jadi aku jelasin. Jadi semakin banyak pertanyaan-pertanyaan, komen-komen di YouTube channel Yovan Valeno yang menanyakan tentang kerja di Romania. Jadi yang aku bisa sharing, yang bisa aku tahu, pasti aku akan sharing dan aku akan reply satu-satu pertanyaan, komen di YouTube channel aku. Oke. Mengenai gaji di Romania, standar basicnya di Romania itu mereka itu ngitungnya pakai gross ya. Jadi gross itu belum dipotong pajak. Jadi kalau misalnya kalian net, grossnya di sini tuh rata-rata itu 3.000-an gaji salary basic di Romania guys. Jadi potong pajak menjadi 3.000, sekitar 2.500 ataupun 2.400 tergantung lah, ya, sekitar segituan. Nah, ada berapa rupiah? Nah, lihat di sini nanti, di sini nih, aku konvertin ke Indonesia. Nah, jadi mengenai gaji ya. Jadi kalau misalnya kalian dari agent yang berangkat ke Romania lewat agensi di Indonesia, pastikan itu kontrak kerjanya itu gaji overnya itu udah net atau masih gross. Jadi misalnya kalau udah net itu bagus, tapi kalau masih gross itu kalian harus berpikir pasti belum dipotong sama pajak, oke? Dan worth it nggak kerja di Romania? Dimanapun kerja itu worth it nggak worth it itu udah rezeki guys. Jadi itu udah pilihan kalian mau ambil atau tidak. Jadi balik lagi ke kalian, worth it nggak? Secara pribadi, aku khususnya kalau bekerja di Romania itu di bidang apapun ya, hospitality misalnya, khususnya hospitality yang aku tahu, yang paham, itu nggak worth it banget. Worth it pun masalah gaji ya. Misalnya kalau kalian bekerja di salah satu hotel atau apapun itu, aku rasa itu gaji segitu itu nggak worth it. 2.500 itu nggak worth it banget, karena ya itu tadi. Karena kalau misalnya pengen cari lebih ya mending apply di hotel di luar Romania, maksudnya di negara Eropa yang lainnya seperti di Eropa Barat, karena Romania ini masuk ke dalam Eropa Timur, kawasan Eropa Timur, di mana tingkat perekonomiannya itu masih di bawah Eropa Barat, karena Eropa Barat itu standar gajinya lebih tinggi dan kehidupan ekonominya itu lebih mahal juga gitu, terjadi tergantung ekonomi. Tapi sih balik lagi ya, semua itu udah ya, ada yang di atas udah yang ngatur kalian, rezeki kalian. Kalau misalnya di Romania ya ambil aja gitu loh. Jadi nggak usah mikir banyak. Mungkin siapa tahu jalannya lewat Romania dulu gitu loh. Worth it nggak worth it itu balik lagi ke kalian. Misalnya kalau misalnya agensinya bayar mahal, itu nggak worth it banget. Kalau misalnya agensi sekarang misalnya masih di bawah 20 untuk datang ke Romania, itu masih wajar ya kan, karena di mana-mana di agensi itu jarang ada yang gratis, mereka juga cari keuntungan gitu. Nah terus setelah sampai di Romania, nggak semua owner ya, kalau di sini bilang owner proprietar, majikan itu baik gitu, nggak semuanya yang memperlakukan kalian dengan benar-benar manusiawi. Yang banyak yang orang-orang di sini itu juga orang-orangnya ya apa ya, menipu gitu loh. Menipu maksudnya
awalnya di baik-baik aja, tapi ya emang udah karakternya. Tapi ada juga yang beruntung, teman-teman PMI kita yang beruntung mendapatkan majikan, proprietor, owner yang benar-benar baik gitu, yang perhatian sama pekerjanya itu. Nah, contohnya nih dari aku nih. Kebetulan di mana tempatku bekerja ini, ownernya itu bukan dari orang Romania. Jadi owner bosku itu orang Jerman dan orang Italia gitu. Jadi ya mereka itu sopan banget, polite lah. Jadi cara mereka menghargai karyawannya itu emang bener-bener aku akuin bagus ya. Dan kita di sini selama kerja di sini juga sifatnya ini seperti kekeluargaan banget gitu lah, karena tim kita itu nggak tim terlalu banyak banget, tapi meskipun perusahaan kita ini termasuk cukup besar ya, karena franchise juga, karena kita ada di Rusia, terus di Poland, di Singapura, karena faktor pandemi yang di Singapura sama Poland akhirnya tutup gitu. Nah, balik lagi, kalau misalnya kalian tanya, Bang worth it gak ini, balik lagi, itu semua balik lagi kalian. Kalau misalnya kalian, menurut kalian terlalu banyak ya modal yang dikeluarkan untuk datang ke Romania, ya nggak usah berangkat gitu loh. Karena belum tentu juga nanti waktu di saat sini dapat majikan owner yang benar-benar bagus gitu loh. Malah di sini sakit hati, terus mengeluh dan pengen pulang bla bla bla. Sedangkan modal kalian belum balik ya kan gitu. Jadi balik lagi, kalau aku saranin sih, kalau bagusnya itu di bidang misalnya bidang konstruksi, itu minimum itu mungkin mereka pekerja minimum yang dapat itu 600 lei. Dan misalnya kalau kalian lebih punya skill, itu mungkin mereka bisa bayar kalian di atas 10 juta. Saya bisa dapat lah 15 juta gitu. Dari 18 dolar sampai 1000 US dollar. Terus balik lagi, setiap perusahaan agensi membayar gajinya itu juga beda-beda. Ada yang dibayar dengan mata uang Romania, yaitu leiron, ataupun kontraknya kalian dibayar dengan euro ya, ataupun dolar guys. Jadi ada beberapa teman yang memang mendapatkan gaji itu dolar, jadi ditransfer di rekeningnya itu pakai dolar, nggak pakai mata uang lokal. Terus menurut kalian, aku di sini juga nggak pakai mata uang euro atau dolar ya, jadi mereka bayarnya juga pakai uang mata uang lei gitu, yang setara dengan gaji, dengan kalau diperkirakan euro sekitar dapat lah buat beli pamper sama susu anakku. Jadi gaji itu sebenarnya konfidensial guys ya, aku nggak bisa cerita share di sini. Ya istilahnya bersyukurlah akhirnya dapat lumayan gitu. Dan di bidang hospitality, benefitnya itu juga kalian selain dapat gaji, itu pasti dapat tips. Karena di budaya Romania ini, khususnya di Bukares ya, di Bukares atau Konstanța itu budaya ngetip itu udah wajar. Jadi setiap pembelian tamu atau guest, consumption of the guest, di billnya itu kita, kalau di sini manggilnya nota de plata, itu kalian harus wajib, nggak mewajibkan sih, tapi istilahnya udah budayanya di sini tuh 10% gitu ya. Misalnya kalau kalian belanja 10.000, ya harus ngasih 10%-nya ya 1.000 gitu guys ya. Terus misalnya kalau 100.000 ya, kaliannya ya ngasih 10.000 gitu, tipnya 10.000 gitu kan. Jadi enak. Jadi kalau anak-anak yang biasanya kan anak-anak jadi yang udah waiter, terus di bar, terus kalau di housekeeping mungkin mereka ngasih tipping ya, tippingnya ucapan terima kasih setelah mereka bersih-bersih ya. Tapi kalau yang board itu anak kitchen, anak waiter dan anak bar. Nah, masalah anak kitchen, biasanya kalau di perusahaan yang besar, restoran ataupun hotel itu biasanya itu dikolek. Tipnya itu dikolek, nggak masuk kantong masing-masing, dikolek, nanti dibagiin. Jadi orang kitchen itu berapa, orang housekeeping itu berapa, orang cleaningnya itu berapa gitu. Kalau housekeeping nggak, jadi antara orang kitchen sama anak waiter itu pasti waiternya ngasih gitu. Kalau di Romania ya, di Bukares. Karena beberapa teman yang kerja di kitchen itu mereka dapat, makanya dia survive-nya itu
untuk buat beli jajan, buat beli mungkin ngerokok, buat beli apa kayak mau nongkrong di kafe, santai-santai gitu, mereka gunain uang dari tips gitu. Karena tiap hari kalau dia masuk pasti pulang, mereka pasti dikasih gitu, sama dikasih dibagiin lah sama waiternya gitu, sama manajernya lah. Jadi itulah keenakannya kerja di Romania itu seperti di bidang hospitality. Nah, untuk masalah bidang konstruksi ya, balik lagi dari cerita teman-teman, sharing teman-teman yang udah ada di sini yang masih mereka berjuang ya, masih berjuang untuk dapat hak mereka, itu juga sangat-sangat apa ya, aku maksudnya memprihatinkan gitu guys. Jadi kalau aku saranin, jujur aku nggak akan merekomendasikan kalau misalnya ada anak yang bilang gimana konstruksi gaji di sini, aku bilang janganlah, mending di negara lain gitu loh. Karena banyak udah, maksudnya kasihan gitu, dari cerita sharing ini bukan aku ngarang-ngarang ya, jadi dari mereka sering langsung, terus kadang-kadang WA ke aku cari kerja untuk part time, kadang-kadang kan aku sering juga butuh part time di tempat kerjaku ini. Aku manggil ada beberapa orang teman-teman PMI juga untuk bantuin aku di sini. Kalau ada event besar pasti aku kasih bantuan gitu, kasih informasi apa yang mereka bisa lakukan gitu. Jadi begitu aja vlog hari ini guys, semoga kalian jelas, jadi nggak ada yang ditanyakan lagi atau apa. Dan teman-teman yang mau bekerja di bidang hospitality, konstruksi ataupun di bidang lainnya, ya sukses aja buat kalian dan ikuti kata hati kalian. Kalau emang rezekinya kalau udah di Romania ya udah ambil aja, nggak usah pilih-pilih. Mungkin saat ini mungkin rezekinya di Romania ya kan, mungkin lain waktu kalian setelah habis kontrak kalian bisa mendapatkan kerjaan lain. Dan balik lagi masalah visa ya, visa. Kalau kalian udah mendapatkan pekerjaan di sini ya, benefitnya itu tadi, kalian bisa jalan-jalan keliling Eropa, negara Schengen di Romania. Nggak harus kalian bikin visa lagi, karena kalian kalau udah mendapatkan permis desideri ataupun permis resident card tinggal di Romania, itu kalian bisa jalan-jalan gitu. Misalnya kalau kalian libur atau ambil cuti, kalian bisa jalan-jalan melakukan penerbangan lewat udara ya. Sementara untuk lewat udara itu tidak harus membuat visa lagi, memerlukan visa. Kalian bisa langsung pada saat check-in dia membawa paspor sama resident card, kalian udah bisa masuk entry di area semua negara Schengen di Eropa Union ini. Oke guys, dan balik lagi masalah visa. Kalau kalian udah punya permis desideri dan kalian mau keluar, resign, itu pun harus di report ke majikan yang baru. Dalam artian kalau kalian udah punya permis desideri dan kalian keluar, resign, dan masa tenggang permis desideri kalian masih ada, dan pada saat kalian diterima di tempat yang baru, perusahaan yang menerima kalian, dalam artian sponsor kalian ini, harus mengurus ke kantor imigrasi untuk membuat ID kalian yang baru. Jadi jangan sampai telat, karena itu akan membahayakan kalian. Kalau misalnya kalian udah telat dan nanti nggak bisa diproses, otomatis kalian harus ngulang dari awal lagi. Jadi harus pulang ke Indonesia dan nunggu working permitnya keluar dari imigrasi, dari imigrasi kirim ke owner majikan, dan majikan kirim ke Indonesia dan apply visa, dan wah ribet banget itu prosesnya, mungkin bisa sampai 3 bulanan, 4 bulanan. Sampai sekarang pun ada beberapa teman-teman yang dijanjikan balik lagi ke sini, sampai sekarang pun itu belum balik ya. Jadi mereka istilahnya di PHP ini ya, di PHP-in katanya nunggu sampai sekarang masih belum bekerja, hanya berharap untuk datang kembali ke Romania. Oke guys, gitu aja video vlog Jovan Valentino hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa kalian komen di bawah ini ataupun bisa DM di Instagram Jovan Ricardo. Oke, terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Bye.